Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, malikul haqqul mubin. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'dil amin. Allahumma sholli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Bapak Ibu yang saya muliakan, Bapak Wakil Rektor, Bapak Ibu Dekan, Kepala Lembaga, dan seluruh dosen, pendidik, Unitas Muhammadiyah Karanganyar yang saya muliakan. Kajian kita pada pagi hari ini, mari kita buka dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan fikih Ramadan. Jumat kemarin kita sudah bahas sebagian dari amalan utama di bulan Ramadan. Apa itu? Yang pertama, mengerjakan qiyamul lail, sholat tarawih. Bapak Ibu sholat tarawihnya mulai malam Rebu ke malam Kamis. Malam Rebu. Jamaah saya ada yang milih malam Kamis, tapi nanti kalau Idul Fitrinya Muhammadiyah mendahului ikut Muhammadiyah. Jadi rumusnya pokoknya nek posone nek sing keri milih sing keri, nek sing dhisik milih sing tentu bukan itu ya. Jadi tentang qiyamul lail kemarin sudah kita bahas ya. Qiyamul lail itu hukumnya sunnah min ghairi aya'muruhum fihi bi'azimah. Jadi Nabi itu menganjurkan qiyam Ramadan pada para sahabat tanpa perintah yang wajib. Namun demikian, man qoma Ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Nek ingin di ngapura ya tetap harus sholat malam. Itu kemarin sudah ya. Lalu bisa dilaksanakan sendiri-sendiri atau berjamaah. Kalau akhirnya kita ditanya sebaiknya jamaah atau sendiri-sendiri, ya jamaah ya. Paling enggak kalau jamaah kan terus tindak masjid, ya. Tapi kalau sendiri-sendiri di rumah, kalau kita mau jujur mungkin ya, sholat itu biasanya kalau di masjid dengan sendiri-sendiri berusaha sungguh-sungguh di masjid atau di rumah. Ya bututi di rumah ya. Bisa sujud sak apa gitu ya. Tapi kebanyakan kita mboten-mboten niku lho budikan. Jadi kebanyakan kuwi nek omah ya seadanya, secepatnya gitu ya. Tapi kalau di masjid berusaha sungguh-sungguh. Karena apa? Kalau kita mau jujur saja, pakaian sing dibawa ke masjid dengan di rumah itu bagusan mana? Bagusan ke masjid. Dan itu boleh enggak? Boleh. Boleh ya. Khulu zinatakum inda kulli masjidin. Jadi kenakan pakaianmu yang terbaik ketika pergi ke masjid. Jangan terus lantas wah aku pengen ora jadi wong sing riya. Ya. Ora pengen jadi wong sing pamer, mula yang saya pakai ke masjid dengan di rumah bagusan yang di rumah. Tidak seperti itu. Nabi kalau ke masjid ya rapi, wangi gitu ya. Mulai sing ibu-ibu ini bojo tuh kok no wangen-wangen, tapi sekarang itu nek wong lanang kok nganggo wangen-wangen ini malah dicurigai nggih Gumarno ya. Sekarang. Ya. Lalu sholat tarawih didahului sholat iftitah 2 rakaat.
kemarin sudah ya, idza qoma minal lail fa yushol yaftataha sholatahu bi rakaataini khafifatain. Jadi dari Ibu Aisyah, Kanjeng Nabi ketika melaksanakan sholat lail, beliau memulainya dengan 2 rakaat yang ringan-ringan yang disebut dengan sholat iftitah. Di masjid Bapak Ibu sudah berlaku apa dereng? Warai 11 rakaat iki tok wis rekosane ra mekakate lho. Kuwi mau iso disuda wae di suda gitu ya. Nah, monggo sing dadi ketua-ketua takmir masjid dibiasakan, karena di hadis riwayat Imam Muslim, Nabi ketika mau sholat malam itu didahului 2 sholat iftitah yang ringan-ringan. Ringannya karena setelah takbiratul ihram tidak membaca Allahumma ba'id baini, tidak membaca inni wajhatu, tapi cukup subhanallahi dzil malakuti wal jabaruti wal kibriyai wal azamah. Iki mesti rong apal, rong tau nglakoni kok ya. Rong apal. Ya, subhanallahi maha suci Allah dzul malakuti, zat yang berkuasa, punya kerajaan. Apanya kerajaan langit dan bumi ya. Yang maha perkasa ya, yang maha punya kebesaran, yang maha jabaruti, yang maha perkasa, wal kibriyai, yang maha punya kebesaran. Nek cara anu gitu, sing patut sombong itu hanya Allah. Gitu. Yang punya nilai baju kesombongan hanya Allah. Wal azamah, juga punya keagungan. Jadi dibaca setelah takbiratul ihram, subhanallahi dzil malakuti wal jabaruti wal kibriyai wal azamah. Nah ini masalah ini searang-arang sing melaksanakan kuwi, karena takmir masjid sebagainya biasanya ya rapati ngaji. Jadi apa sing wis mlaku pokoke dilakoni ya. Lalu rakaat pertama kedua dalam surat iftitah itu hanya membaca surah Al-Fatihah. Tidak baca surat yang lain. Kemarin sudah kita bahas itu. Lalu dilanjutkan sholat tarawih. Ya, sholat tarawih yang kita laksanakan di tarjih itu diutamakan, dianjurkan untuk dilaksanakan 4-4-3, karena di hadis riwayat Bukhari Muslim dari Ibu Aisyah ya, juga dari Ibu Abi Salamah yang tanya Ibu Aisyah, pertanyaannya bicara tentang kaifa kanat sholatu Rasulullah alaihi wasallam fi Ramadan. Jadi kata-kata kaifa itu bicara bagaimana. Nek bagaimana itu yang ditekan apa nggih? Menunjukkan caranya, menunjukkan kaifiyahnya, kepripun caranya sholat Kanjeng Nabi. Oh, sang Nabi itu sholatnya arba'an, 4 rakaat. Jangan ditanya bagusnya, jangan ditanya panjangnya. Nah, dulu sudah kita bahas ya, memang kata yusolli arba'an itu punya 2 makna. Yang pertama yang disebut makna wasol, berarti secara dohir itu menyambung, berarti 4-4-3. Juga bermakna al-fasl, bercerai. Bercerai ini memang papat, ning loro. 2 makna itu dari sisi bahasa boleh. Namun
dalam kaidah bahasa juga kaidah fikih, makna bersambung itu lebih nyata daripada makna bercerai atau dipisah tadi. Jadi makna bersambungnya lebih nyata. Kalau ada yang lebih nyata dan tidak nyata, maka yang diambil yang lebih nyata. Kalau Muhammadiyah rasa kecil hati, rasa minder, papat-papat, lalu walaupun gue mesti dilok ke saudara-saudara kita yang lain, ini ora apa-apa. Muhammadiyah kuwi biasa-biasa saja. Kita kemarin juga menerapkan kalender Hijriyah global tunggal. Kuwi akeh wong ora mudeng yo nane. Ora mudeng itu perlu waktu untuk menyampaikannya. Lalu itu ya, jadi kemarin sudah ini nggak saya bahas secara panjang. Terus bisa berjamaah maupun tidak berjamaah setelah sholat tarawih witir dalam hadis Nabi, hadis riwayat Imam Nasa'i ya, ketika witir terakhir yang dibaca adalah Quran surah Al-A'la, Sabbihisma Rabbikal A'la, Al-Kafirun dan Al-Ikhlas. Nah, itu surah witir ya. Tapi surah Al-A'la itu tidak terlalu disenangi oleh jamaah. Wis query surate panjang gitu ya. Ora pati sandang ora pati disenangi, tetap saya baca wong gue enek sunai Kanjeng Nabi, walaupun baca surat lain juga boleh. Oke, itu ya. Lalu amalan yang kedua mengakhirkan makan di waktu sahur. Makan di waktu sahur. Nah, kemarin juga sudah kita bahas. Nah, apalagi Muhammadiyah subuhnya ini setelah dihitung benar bahwa munculnya atau terbitnya fajar shadiq, bukan fajar hizib, nah, itu mundur sekitar 8 menit. Sehingga kalau kita hitung-hitung berarti dengan waktu imsaknya secara umum bagi Muhammadiyah, Tarjih itu masih ada 18 menit untuk makan sahur. Jadi dengan imsak baru bangun masih 18 menit untuk makan sahur. 18 menit kita ini nggo maem ya wis cukupan gitu ya. Yang ketiga menyegerakan berbuka sebelum maghrib. Nah, gini, jadi artinya maghrib apa? Buka dulu baru maghrib. Lalu berdoa, kemarin sudah. Yang kelima memperbanyak membaca Al-Quran. Di hadis riwayat muttafaq alaih, Rasulullah adalah orang yang paling dermawan apalagi di bulan Ramadan. Maka Bapak Ibu saya ajak dermawan ya. Kemarin sudah ada jadwal untuk memberikan sekedar takjil kepada anak-anak kita yang di Pondok Putra maupun Pondok Putri. Sekarang banyak sekali kalau mau ya di mana-mana. Lalu ketika bulan Ramadan, pada malam bulan Ramadan, hina yalqahu Jibrilu fi lailati mir Ramadan fayu dari suhul Quran. Malaikat Jibril itu menemui Kanjeng Nabi pada malam bulan Ramadan dan mengajaknya untuk tadarus Al-Quran. Nyuwun sewu ibu-ibu bapak-bapak. Niki targetnya satu hari berapa juz? Iki apa perlu digeke buku laporan kaya cah cilik kae? Ayo.
saya ajak bacanya lo ya. Jadi tadarus ini ya saya bacanya. Umpamanya satu hari minimal 1 juz. Jangan nanti kurang lah. Di masjid saya setiap habis tarawih 2 masjid itu saya adakan tadarus. Alhamdulillah tahun ini meningkat pesertanya. Jadi kalau Masjid Ar-Rahmah itu dulu biasanya sing bapak-bapak itu sekitar 10-12 orang, ibu-ibu ya kurang lebih sama. Tahun ini sekitar 20 orang. Bapak-bapak, ibu-ibu ya sekitar 20 orang. Tadarus 1 juz. Sebab nyatanya kalau sudah sampai di rumah, ini acara ini ora tadarus Al-Quran. Ini tadarus HP. Gitu ya. Jadi tadarus. Kalau Mas Dekan 3. Ini saran saya. Saran pada kita semua, jangan hanya baca. Tapi jangan hanya baca Arabnya, tapi juga baca terjemahnya, baca tafsirnya. Nek sing jadi ustaz-ustaz kuwi ya banyak digunakan untuk nyusun materi. Materi apa? Orang lek kultum rasa disusun wis ustaz tok. Kultum nyusun. Kayak Ustaz Arif Nasiruddin yang nguri kae. Kuwi mestine nyusun materi karena kita sering ngisi pengajian dengan durasi waktu 1 jam. Ojo nganti wis dipanggil Ustaz kon ngisi pengajian 1 jam, habis setengah jam materine wis. Nah, itu perlu itu. Nyusun itu. Ya, kita pelajari Al-Quran, ya, kita baca tafsirnya perlu karena hubungan kita dengan Al-Quran itu orang hati-hati ya, nek sing jeneng hubungan magic, sing hubungan spiritual. Tapi juga Al-Quran itu sebagai hudal linas karena petunjuk ya kudu dipelajari. Ya, maka saran saya tadarus maca penting enggak penting. Kalau kita anggap penting ya maca. Tapi juga mempelajari jauh lebih penting ya. Maka dalam praktek ya, tadarus juz ini digunakan untuk baca, untuk mempelajari ya. Idealnya dosen-dosen umum kuwi nyuwun sewu Bapak Ibu jujur, ini di rumah sudah punya Al-Quran terjemah apa belum? Sesuk dipoto dilapor ke Pak Rektor. Ya sing rong duwe tak tukokke wis. Nah wis ngono terus meningkat nanti. Punya salah satu tafsirnya. Ya. Jadi dari PP Muhammadiyah sudah mengeluarkan tafsir At-Tanwir ini baru 2 jilid, ora tambah-tambah ya. Cari tafsir yang lain. Ya. Nek ora gelem tuku, nah sekarang aplikasi tafsir Al-Quran juga banyak. Itu. Jadi saya kembali di hadis ini Nabi tadarus dikancani malaikat Jibril. Ya. Kalau dikancani malaikat Jibril, kita pun juga berharap ya moga-moga ketika tadarus bersama itu malaikat Jibril juga ngancani awake dhewe. Sehingga kalau malaikat itu ngancani akan memberikan barokah dari Allah, rahmat dari Allah. Jadi kita juga berharap pagi hari ini ngaji, ya, moga-moga ruangan sing kosong ini sing ngisi malaikat Jibril. Ya ampun malah iki Ramadan kok ngajine ra prei to Pak. Lah Ramadan iki kon perbanyak kok ngajine prei lah piye. Ya, maka Bapak Ibu kan tetap masuk. Kami kan juga masuk. Jadi sejak Selasa, Rebu, Kamis saya ke kampus terus. Nek omah yo ngopo ya wis. Terus rasane kok ora tegel ya kampusku sepi ya. Ya. Lalu yang keenam, mendekatkan diri kepada Allah dengan iktikaf.
Mani bin Umar qol an Rasul salam ya taqifu fil asril awakhir min Ramadan. Jadi Rasulullah Kanjeng Nabi selalu beriktikaf pada 10 hari yang penghabisan di bulan Ramadan. Monggo kalau bisa diusahakan ora ketang sedina, ora ketang sewengi. Lalu ada yang bilang, "Pak, nek iktikaf 2 jam itu ora, Pak." Ya ento gitu ya. Nek ngono nek pas maghrib niku dugi tadarus niku tak niati iktikaf ya, Pak. Ya silahkan itu ya. Tapi kalau mau meluangkan waktu itu lebih bagus. Yang ketujuh memperbanyak sedekah. Yang ini kemarin belum banyak kita bahas. Jadi Bapak Ibu, sedekah itu penting sekali. Ini mestinya kiai sedekah, kiai Muhammad Amir Ansori kayak kiai sedekah. Nek ngendi-endi guru ngejak sedekah wae. Ini ojo ngelu-ngelu Ustaz JM ya. Jadi memperbanyak sedekah. Nabi juga disampaikan dengan Anas bin Malik dari Anas ibnu Malik qol qala Rasulullah sallam inna shadaqata la tadfi'u ghadabar rabbi. Sungguhnya sedekah itu memadamkan kemurkaan Allah. Ya. Memadamkan kemurkaan Allah wa tadfa'u ngan mitatisu, juga menolak keburukan, menolak kejelekan. Maksudnya pun apa Pak Bu? Bapak Dewi ini kan nyatanya itu enggak bisa kita itu mau taat pada Allah yang sepenuhnya. Barangkali masih banyak melakukan kemaksiatan, pelanggaran terhadap perintah Allah. Sing haram-haram barang sosok isih titin. Nah, bila supaya Allah itu tidak murka, Allah itu tidak marah pada kita, sregep poso sedekah. Supaya kita menolak kejelekan juga sregep poso sedekah. Nek wong Jawa ngajarke pager mangkok luwih becik daripada pager tembok. Kuwi kancaku tak omongi ngono kuwi terus golek mangkok wis banget nggo pager. Jadi pager mangkok namanya sedekah. Ibu-ibu kalau memasak, hello, acarane kaya Nabi dawuh apa? Perbanyak kuahnya biar bisa diberikan pada orang lain. Maka kalau ibu-ibu diberi kuah orang lain ora pati ora enek isine ya jangan terus dipaido. Wong ini pengen melakukan sunahnya Kanjeng Nabi. Iki ketoke ngeteri kolak ning isine kok banyu kabeh digoleki ampase terus disyukuri saja karena itu orang baik. Maka dulu saya sampaikan nek di gedeng wong liya kuwi sing gedeng kuwi tukokno ingkung terus punjungan ya beri tahadau tahabbu, kamu saling berilah hadiah karena dengan itu kamu saling mencintai. Ini kita ya apa tuh Bu Masih? Angel ya. Jadi tapi harus kita lakukan. Jadi jaminannya kemurkaan Allah. Nek wong sing gedeng tenan tukokno ingkung, tukokno panganan sing enak-enak terono gitu ya. Coba nyoba kali-kali Bu, sekali-kali nyoba. Ada yang memang dibalekke ora apa-apa. Bar kuwi tukok kene, mungkin balekke kurang kebenaran ya. Oh, iki dikokke ingkung ayam ternyata kok dibalekke. Mungkin pingine ingkung bebek ya. Bebek kok dibalekke, mungkin ingkung kambing umpamanya. Jadi itu tak pikir ya benar juga ya kalau kita itu sering memberi kepada tetangga-tetangga kita, itu menolak kejelekan karena ketika baik dengan tetangga itu juga akan baik dengan kita. Saya punya tetangga yang rada kuwi
ketika dia punya burung yang burungnya mahal sekali, konon katanya sekitar 5 juta, orang ngerti burung apa kuwi, orang tahu ngingu. Esuk-esuk dicolong wong kuwi ditekne wae. Soalnya aduh banget ya Ki, maling, maling ora seru-seru lah. Balane kok ngono lho, pripun wong cetil ra mekakat tok ya lho. Colong kok ya wis karepe. Tapi kalau kita baik, insya Allah akan dijagakan oleh tetangga. Itu konsep kok. Juga kata yang kedua, Nabi Hurairah Nabi sallallahu alaihi wasallam qol man yaumi yusbihul ibadu fihi illa malakani yang zilani. Dari Abu Hurairah Nabi paring dawuh, tiada suatu hari pun di mana seorang hamba bangun pada pagi hari seperti ini Bapak Ibu, kecuali 2 malaikat turun ke bumi. 2 malaikat itu menyertai kita. Jadi pagi hari ini tadi kita bangun, 2 malaikat diutus oleh Allah menyertai kita. Fayaqulu ahaduma, malaikat yang pertama itu berdoa, Allahumma a'ti munfikon khalafan. Ya Allah, doa yang pertama itu berikan balasan orang yang bersedekah. Jadi nek kula panjenengan sedekah berarti didoakan oleh malaikat. Mun sedekah dereng nggih awake dhewe niku wau. Nek esuk-esuk kita urung nek poso ya. Niku ana infak kok ya, sedekah. Allah berdoa. Wa yaqulul akhir, lalu malaikat yang kedua berdoa, Allahumma a'ti mumsikan talafan. Ya Allah, datangkanlah kerusakan bagi orang yang bakhil. Ya, bagi orang yang bakhil. Jadi kalau kita ini diikuti malaikat, berarti ketika kita bersedekah malaikat itu berdoa kita untuk apa? Untuk kebaikan kita, untuk diberi balasan dari sedekah kita. Tapi kalau orang itu tidak mau sedekah, malaikat mendoakan kita supaya didatangkan kerusakan bagi hidup kita. Nah, mula nek ngendikane pakar lahis mukae, zakat, sedekah, infak tidak ngenteni sugih. Iya nek sugih, nek ora terus sing sugih kuwi sing kaya ngopo, sing duwite piro. Ini ternyata juga tidak ada ukuran kuantitasnya. Ya, lalu tadi ya utamanya di bulan Ramadan tadi Rasulullah itu pemurah dan kemurahannya itu sangat menonjol ketika di bulan Ramadan. Bila Ramadan itu akhirnya orang senang sedekah itu sebenarnya juga nggak salah. Kalau orang dulu kan suluh istilah sedekah seperti kita nggak mau, maka wujudnya apa? Dijak pun jangan. Enek megengan, enek selikuran, enek badan. Nanti si enek nganggo bodo opat. Jadi, lalu di hadis lain juga disampaikan dengan Anasin qol su'ila Nabi sallam ayusomi abdolu ba'da Ramadan faqol sa'banu litakzimi Ramadan. Diriwayatkan dari Abu Anas, Rasulullah ditanya tentang puasa apa yang paling utama sudah puasa Ramadan. Beliau menjawab puasa Sa'ban untuk mengagungkan Ramadan. Itu ya. Qila fa ayyu shadaqah afdal. Lalu tanya lagi Kanjeng Nabi, sedekah apa yang paling utama? Qol Nabi paling dawuh shadaqatun fi Ramadan, yaitu sedekah di bulan Ramadan. Bapak Ibu, lalu di hadis berikutnya ini Ngan Ali dari sahabat Ali radhiyallahu anhu qol paling dawuh qala Nabi sallam
Nabi paring dawuh inna fil jannati hurafan turuha min butuniha wa butuniha min turuha faqoma a'rabiyun faqol liman hiya ya Rasulullah qol liman atobal kalama wa at'amat ta'ama wa adamas siyama wa shallallahu bil laili wan nasu niyaan. Dari Ali, sesungguhnya di dalam surga ada beberapa kamar yang tembus pandang. Jadi enak kamar di sumben ternyata. Para sahabat bertanya, untuk siapa ya Nabi kamar itu? Jadi tembus pandangi, ya kuwi kula meneh daya saiki do gawe hotel-hotel kan nek pinggir laut, di lereng-lereng. Ya begitu apa? Jendelanya kita buka gordennya terus tampak pemandangan yang indah dan sebagainya. Untuk siapa Kanjeng Nabi seperti itu? Nabi jawab pertama untuk orang yang mengharumkan tutur katanya. Orang yang mengharumkan, membaikkan tutur katanya. Iya, tutur kata yang harum itu. Tutur kata yang baik, lemah, lembut. Dan ini diprotes aku bro. Lah suara kula niku pancen modele ora iso lemah lembut. Lemah lembut itu kan sebenarnya tidak semata-mata terkait dengan intonasi. Nah, iki pakare bahasa iki nek salah kan dibenerke lho. Nah, tapi juga terkait dengan apa? Dengan isi. Nah, dengan isi. Cara menyampaikan. Nek wong Jawa ya duwe budaya sendiri. Nek ngomong kuwi rasa kasar-kasar, rasa keras-keras. Karena wong Jawa ki budayane budaya halus. Nah, kadang kita ini kadang-kadang kan rumangsa kuat, rumangsa dadi pimpinan, rumangsa iso ngomong banter, akhirnya ngomongnya di banterke. Mula nek hadis Nabi kae bener. Siapa suami yang paling kuat itu? Nah, diguyu-guyu. Siapa suami yang paling kuat itu adalah suami yang mampu berlemah lembut terhadap istrinya. Coba dong. Wong lanang iki kudune kan biasane gagah nggih Pak Marno. Karo bojo kan ketok gagah iso menang, iso nyeneni ya Bu ya. Ning kok mampu berlemah lembut, inilah suami yang kuat. Lah nek ngono lho ya. Istri sing kuat sing piye? Apa suami, nek suami lemah lembut berarti istri kudu galak? Kan tidak, nek suami saja suruh lemah lembut berarti istri jauh harus lebih lembut. Nah, biasanya nek ngomong ki banter Pak apa banter Bu Nek pengen untuk kamar, nek swarga berarti liman atau bal kalam. Ya nek ngomong sing harum sing kepenak. Akhirnya saya ini kan juga belajar ya ngomongnya Pak Samsul ini selama ini penak apa urung, aku ya ngerti. Itu ya ndak dinokon cerita terus ngene iki penak apa urung, aku ya ngerti sing ngerti ya wong-wong kuwi berarti nek ngundang neh berarti ya mungkin narpa rada kadang-kadang rada banter berarti dianggap lemah lembut ya ngono ya. Sebab nek ngisi pengajian terus orang nganggo banter ya piye tatanas ya. Ya, itu ya. Tapi kan bukan tadi, bukan volume, bukan sekedar apa namanya, bukan sekedar bagaimana orang itu punya cengkok untuk ngomong, tapi juga isi. Dan setiap bangsa ya punya budaya sendiri.
Lalu Nabi paling dawuh juga, untuk siapa kamar itu? Untuk wa'ad amat to'am, diberikan kepada orang yang memberi makan fakir miskin. Tadi sodakoh, ya, sodakoh. Diberikan pada siapa lagi? Wa'ad amasyam, orang yang selalu melaksanakan puasa. Nah, namanya di puasa di bulan Ramadan. Dan untuk siapa lagi? Orang yang melakukan sholat malam tatkala manusia tertidur. Jadi ini amal-amal baik yang kita akan dimasukkan di surga, dimasukkan di rumah di surga, di kamar-kamar, di mana kamar-kamar itu tembus pandang untuk memandang kemana saja dengan pandangan yang indah. Hadis riwayat Imam Tirmidzi. Jadi di sini manfaat sedekah itu luar biasa. Lalu hadis riwayat Tirmidzi juga Ibnu Majah Ad-Darimi manfattoro bima kana lahu mislu ajrihi ghairu annahu la yanqusu min ajri shaimi syai'a. Siapa yang memberi makan buka puasa kepada orang yang berpuasa, maka dia memperoleh pahala sebagaimana diperoleh oleh orang yang melakukan puasa itu tanpa sedikit pun mengurangi pahala orang yang berpuasa yang memberi makan itu. Ya, jadi kalau Bapak Ibu mamanya 1 bulan ini memberi takjil berapa tempat, berarti nek dihitung ganjaran jenengan ki wis ora ukur. Ning kancaku terus ngene, nek ono aku rasa poso yo, Pak. Ndak dino ngeki makan 10 orang miskin, ganjar aku wis padha 10, ya tidak seperti itu. Siapa yang diganjar seperti ini? Ya orang yang puasa. Jadi tidak boleh akhirnya kita hanya ngambil memberi makan lalu tidak berpuasa. Lalu as-shaumu junnatun wa shadaku tudfi'ul khoti'ati kama yudfi'ul ma'unar. Puasa itu perisai, sedekah itu dapat menghapus kesalahan ibarat air memadamkan api. Maka gini Bapak Ibu, monggo saya ajak. Kita itu punya rumus saja, rumus nek saya. Iki konsep rumus ini bener munggu ilahismu ora ngerti. Rumus kita itu ketika Allah berikan rezeki kita itu berupa apa saja, munggu umur, munggu kesehatan, munggu harta dan sebagainya. Paling tidak itu kurangi 2,5% untuk infak, untuk perjuangan. Jadi kita itu dapat uang dari mana saja. Ya, Bapak Ibu, ibu-ibu ini, ini gajinya kaum muka kan raspiro, ya toh. Neng kan saya tahu suami-suaminya banyak yang bekerja, uangnya juga banyak. Loh, nek di tempat kerja itu belum dipotong 2,5%, Bapak Ibu, coba kita itu disiplin, dapat uang berapapun kurangi 2,5%. Nah, maka di sini sudah saya perintahkan kemarin dilaksanakan burung semua gaji, semua penghasilan potong 2,5%. Kalau belum dipotong kita potong sendiri. Maka ada baiknya di rumah itu ada kotak tajis. Ini Pak Jalwo nggih. Jadi Pak Jalwo niku nek entuk bayaran kontrak rumah dilongi 2,5% masukkan itu untuk zakat itu. Lalu ketika kita ini punya waktu ini juga sisihkan 2,5% untuk ngopeni umat. Ojo entek dinggo bekerja, ojo entek dinggo penelitian karo pengabdian tak andani. Sisihkan 2,5% wujudnya apa? Untuk kegiatan-kegiatan persyarikatan, untuk ngopeni masjid, jadi takmir
masjid, ya. Jadi tokoh-tokoh masyarakat, jadi yo ketua sing nom-nom karang taruna remaja masjid, jadi yo ketua RT, ketua RW, jadi yo ketua GOW. Dan lain-lain itu untuk apa? Rangkanya untuk menyisihkan waktu kita. Jangan sampai 24 jam dalam sehari itu habis untuk kepentingan pribadi kita. Konsep kita gimana Pak? Saya itu sampai begini, berandai-andai juga berusaha. Nah, kita itu jadi ustadz umpamanya. Jadi ustadz. Jangan sampai kita mulang dimanapun. Ini nek pikiran saya loh ya, nek salah dibenerkan. Jangan sampai kita mulang dimanapun, terus harus ada uangnya. Loh, nek mulang ngaji, katakanlah seperti saya mulang ngaji, harus berusaha, harus disisihkan. Mana ngaji yang ketika orang memberikan sekedar transport kita terima, mana yang tidak kita terima, yang memang itu kita berikan kira-kira 2,5% dari waktu kita sehari itu, nek di total 1 bulan berapa, coba dengan hitung berapa menit, itu kita berikan untuk betul-betul mikir umat. Ya. Karena apa? Kalau kita tidak hati-hati, awake dhewe iki ketoke do dakwah, ning nyatane nek ora dibayar sing patut ora gelem nglakoni karena sudah menganggap dakwah itu dadi mubalek itu pekerjaan profesional. Profesional itu mesti undur-undurane kan pakai ilmu, pakai keterampilan, ning ya kudu enek upahe kan itu. Padahal sementara ini kan waktu yang harus kita berikan untuk jalan Allah. Ya monggo dihitung-hitung, 2,5% ini nggak apa sih kan itu. Ya. Lalu materi sedekah. Ya, materi sedekah. Jadi ada seorang yang telah menceritakan kepada kami, Muslim bin Ibrahim telah menceritakan kepada Subah, menceritakan kepada Sa'id Abu Burda dari bapak kakeknya, dari Nabi Sallam. Apa kata Nabi? Nabi sampaikan bahwa kuli muslimin sedekah. Wajib bagi setiap muslim itu bersedekah. Jadi sedekah itu ternyata hukumnya tidak sunnah, wajib. Kata Nabi, wajib. Lalu para sahabat bertanya, wahai Nabi Allah, wa malam yajid. Wahai Nabi Allah, bagaimana kalau kami tidak sanggup karena kami nggak punya uang, ya, nggak punya uang untuk bersedekah. Beliau menjawab, bekerjalah dengan tanganmu sehingga kamu dapat uang, yang uang itu dapat bermanfaat untuk dirimu dan untuk bersedekah. Jadi ini alasan ranti duit, dawuh Kanjeng Nabi apa? Suruh bekerja supaya dapat uang. Nah, dapat uang untuk dirinya sendiri juga bisa bersedekah. Maka Bapak Ibu, jadi wong Islam nyuwun sewu, kalau kita kerja keras, terus kita itu berusaha, ini rangka kita, niat kita itu yang baik, jangan dibalik-balik. Wong Islam sing apik iki sing miskin. Jadi kadang-kadang jadi orang yang baik itu yang miskin, pimpinan yang baik itu yang miskin. Siapa bilang? Para sahabat itu banyak yang kaya raya. Ya, maka kalau saya ditanya gimana, kita itu dalam kondisi apapun bisa menjadi orang baik. Sing miskin ya iso baik, sing kaya juga baik. Coba saya itu berandai-andai begini, kalau kita punya usaha terus bisa mempekerjakan orang, terus iso ngopeni wong, orang itu dapat rezeki, iso nguripi keluargane, kebaikan mana yang bisa nandingi ini? Gitu loh ya. Bahkan di hadis Nabi itu
seorang laki-laki, bahkan di hadis lain itu ada seorang perempuan nun sewu, perempuan nakal itu bisa masuk surga gara-gara memberi minum anjing yang kehausan rasa marake surga, nek memberi makan orang yang kelaparan kira-kira lu surga ora. Itu Pak. Maka apa, muslim yang kuat itu lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah. Jangan dibalik-balik. Sekarang itu sing elok ya apa, sing elok wis ora duwe apa-apa. Nah, berpikirnya seperti ini, wong Islam itu ketinggalan zaman kabeh. Ya, jadi suruh bekerja, nek bekerja apa sedekah. Kalau kita jadi pimpinan umpamanya terus tidak punya apa-apa, kita tidak bisa sedekah, tapi kita kadang-kadang pada tahap menerima sedekah. Coba kalau kita lihat umpamanya dulu sing jeneng Mbah Mudin dan sebagainya, karena tidak bekerja ngopeni masjid, akhirnya uripe dari mana? Ya dari sedekah umat. Nek bodoh ya lah. Di tempat saya itu dulu setelah hari kedua ngumpul nyanggone Mbah Lurah, nyanggone Mbah Mudin, terus bawa uang disebut urun fitrah. Urun fitrah itu untuk siapa? Ya untuk Mbah Mudin. Kenapa Mbah Mudin diberi seperti itu? Ya karena nggak punya uang. Ini Mbah Mudin sugih. Ya, bisa memberi uang. Jadi bekerjalah. Ya, dengan bekerja kamu akan memberi manfaat bagi dirimu, bagi orang lain. Kamu mampu bersedekah. Lalu tanya lagi, bagaimana kalau tidak sanggup juga? Ya. Artinya apa? Ya saya kerja ya Rasul. Ini uang saya tidak cukup untuk sedekah, untuk keperluan sendiri saja. Mungkin masih pas-pasan. Ya dosen-dosen anyar kan kira-kira yang ngono kuwi ta. Ning iki nek kepala-kepala sekolah perjuangan kita juga ya, nek Mas Pamuji, nek Mas Marwanto. Aku ngomong ngene iki Mas Pamuji kan iso cerita. Jan-jano gajine piro, gajine gurune piro kan iso cerita. Ya jenengan gede syukur. Itu loh ya. Kalau sudah seperti itu, ngomong nggak sanggup lagi, apa kata Nabi? Hendaklah dia memberi bantuan kepada orang lain apa yang diperlukan. Ya. Apa yang diperlukan. Jadi berikan bantuan, kalau kita tidak dengan uang, mungkin dengan tenaga, dengan pikiran. Nah, maka hidup di muka ini harus saling bantu-membantu. Jangan berpikir individualistik yang berlebihan. Ya, kancamu arep wae jurnal ora iso-iso kok ditekoki wae. Cedhile ra mekakat. Jadi saya itu dulu pernah ngalami lho di kancane cedhile ra mekakat iki ya rawet uripe. Lu bayangkan saya itu ketua sekolah tinggi, terus teman saya itu lulus doktor, saya bilang, "Mas, buat saya dipinjami proposalnya, pinjami apa? Disertasimu." Ya Pak, yang ngomong ping telu ra dikasih coba. Wah, ini mungkin mungkin eman-eman nek ditiru Pak Samsuri. Kan nggak mungkin saya akan jiplak apa adanya. Saya tidak mau tanya seperti ini dan sebagainya. Itu ya. Ya, gue njaluk fitrah kakung ya loh. Jadi itu ya. Jadi memerlukan bantuan, kita berikan bantuan itu cetil-cetil lah ya. Jangan terlalu individualistik. Kita saling kerja sama. Ya, bagaimana kalau tidak sanggup lagi? Ya. Kata Nabi, hendaklah dia berbuat kebaikan. Ma'ruf itu sing umum. Ya, jangan sampai wis tidak bisa berbuat baik, malah berbuat buruk. Nah, kita itu celakanya, wis tidak memberikan manfaat orang lain, tapi justru menimbulkan mandorot. Sedekah ya ora iso dan sebagainya. Sedekah ora gelem dan sebagainya, ning maksiate jalan. Nah, contohnya piye? Dulu saya juga pernah orang diberi bagian zakat, lah kok malah dienggo tuku apa kae cajikia ngalu. Betul itu ada. Lah ngene iki piye ya?
Loh, kalau kan nggak bisa, berbuatlah ma'ruf yang umum sajalah ya, yang umum, yang berlaku di tengah masyarakat. Kalau tidak bisa bantu orang lain dengan uang, bantu dengan tenaga umpamanya. Wong digawe orang punya kerja, wis nyumbang duit ya ora, tenaga ya ora. Lah nyumbange karo apa? Kuwi sing nganggo maido ya tekone nek pas ingone metu ya wong Jawa itu ya. Jagong ingone itu karo mulih gembol gitu ya. Biasanya ibu-ibu ya. Mulai ibu-ibu nek jagong nganggo tas sing gedhe kae perlu dicurigai ya. Lalu tahan diri dari keburukan tadi. Kalau orang sudah berbuat seperti itu berarti itu sedekah baginya. Maknanya apa? Sedekah itu sejatinya bisa kita lakukan dengan apa saja, tidak harus dengan harta. Oke, Bapak Ibu, saya kira demikian, sudah jam 8. Semoga bermanfaat dan di bulan Ramadan ini mari kita banyak bersedekah sesuai dengan kemampuan kita bangun. Sedekah itu sesuai dengan kemampuan kita. Kalau kita diberi sedekah orang lain juga jangan membiasakan untuk nek wong Jawa apa? Maido. Ini harus kita bangun sebab di masyarakat itu kalau tidak kita bangun seperti itu, pingine sedekah ning dipaido koncone kuwi nyangati ya loro. Maka saya mengajarkan juga terhadap keluarga dan sebagainya. Nek wis hubungane karo diberi orang lain kuwi ditampa matur nuwun. Soal nanti akhirnya itu umpamanya tidak kita makan karena berlebih dan sebagainya. Umpamanya ya praktek saya di rumah kan sekarang tinggal dengan istri. Lalu orang itu baik, banyak orang memberi. Nek iki tak balekke kan ya rekoso ning nek tak maem dhewe kemampuane Mbah Kakung karo Mbah Putri kuwi terbatas. Maka bisa jadi kita berikan lagi pada orang lain. Ning piye awake dhewe nyenengke sik orang yang memberi. Ini penting ya. Ini penting sebab maunya bagus tapi yang menerima kadang-kadang tidak diterima dengan bagus. Maka timbulnya tahadau tahabu tadi, kamu saling beli hadiah, maka kamu akan saling mencintai. Ketika hadiah itu kita berikan dengan ketulusan, ya, ketulusan juga hadiah itu yang diberi juga diterima dengan ketulusan. Nah, dan kirangipun nyuwun pangapunten, kita akhiri dengan alhamdulillahirabbil alamin, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.